Meledak satu, apa tuh? Saya masih diemin. Biasa paling dibales, ada yang disembuhin kali, ada yang minta disembuhin. Meledak kedua, udah mulai bangun saya. Masuk ke dalam, meledak ketiga anak buah saya, teh, si anu yang dipaehkeun gitu, lu mau dimatiin gitu. Waduh, udah saya langsung ngambil jubah saya, sila lagi, udah kerja baru mau ngerjain, baru mau baca, mau lagi bakar menyan, meledak ke muka. Nah, waktu-waktu biasanya kiriman itu jam berapa kayak gitu? Ada syarat khusus nggak? Saya selalu ngerjain jam 12.45. 12.45? Lewat tengah malam ya? Iya, jam 12.15 ritual, ngerjain itu 12.45. Kalau Kosong. si korbannya pada saat itu sedang ibadah, pengaruh nggak? Pengaruh lah. Buru-buru ketembak, aduh panas lagi. Yang kuping, yang dagu kita panas, dah kita berhenti dulu. Cari lagi target yang di situ, siapa nih, apa anaknya, apa siapanya gitu. Oh, sebenarnya berarti kiriman sihir itu bisa berbahaya untuk keluarganya lain juga gitu ya? Makanya kalau di dalam satu keluarga itu jangan cuma mengandalkan satu orang yang rajin ibadah. Jangan cuma bisa menunjuk orang lu ibadah sono gitu. Ternyata orang-orang di sekitar lainnya nggak ada yang ibadah. Sama aja kita memelihara setan. Keluarga pada saat Teria masih profesi itu tahu nggak? Nggak tahu. Saya 5 tahun nggak pulang, Om. Ketika berprofesi. Saya pulang cuma mau minta nikah doang. Sama yang kedua? Nggak, yang pertama lah. Oh, yang pertama. Yang pertama. Ini bingung nih, gue timeline-nya pertama kedua nih yang pertama. Pokoknya saya dukung saat itu yang pertama. Saya dengan ayahnya anak saya itu di saat saya udah istiqomah dan dialah penuntun saya sampai saya yakin Allah itu maha baik. Kenapa menghadirkan semuanya itu dengan keadaan baik. Setelah saya mau yakin istiqomah itu baik, istiqomah jalan yang benar, Allah pun ngasih hadiah saya suami yang baik, anak yang cantik, anak yang pintar, anak yang ngajarin saya untuk iman saya makin kuat, sabar, ikhlas, tulus. Jadi yang pertama emang dunianya hitam. Bis nyantet, dia ngambil duitnya, dia dugem. Jadi emang datang dari hitam, datang dari setan, keluarnya untuk setan juga gitu. Wah, ini menarik juga nih. Nah, selama perjalanan itu dulu kan motivasi utamanya mau balas dendam. Kebalas nggak? Bales. Kena udah? Kena. Puas. Oh, jadi udah mission udah selesai saat itu? Iyalah. Waktu itu apa kirimannya? Keluarga saya mati satu pakai saya. Gara-gara itu? Ya, jadi saya dendam itu. Orang yang dikirimin apa? Ya, saya kirimin apa yang dirasain kakak saya, dia harus ngalamin. Oh. Kalau yang lain untuk pasien-pasien saya tidak sekeji saya balas dendam. Karena sebenarnya banyak pasien saya tinggalin. Kayak udah ngerjain, udah aja. Kalau bagi saya dia nih orang kasihan juga nih gue kerjain gitu, orang kagak ngapa-ngapain. Ya udah asal saya kerjain aja. Yang penting duit udah diterima. Kan dia juga nggak berani maki-maki saya. Iya. Ya, mau gue santet balik kan gitu. Iya. Kan itu dari setan nih kan, dia juga takut juga gitu. Tapi yang itu berarti yang dulu dendam sama orang itu udah meninggal? Udah kebas. Oke, nah kenapa akhirnya kan udah dapat cari uang selama rentang waktu jadi dukun santet itu tuh. Kenapa akhirnya berhenti? Ada satu waktu, sebenarnya 2 kali sih. Yang pertama sama dia nulis di kertas itu, di foto itu di belakangnya nama, terus dia ternyata kelahiran orang Bali. Terus saya tembak, terus sedikit lah saya kena balesan, tapi saya yakin saya masih bisa bertahan. Nah, setelah beberapa bulan ada lagi yang datang ke saya minta tolong untuk ngabisin atasannya dia. Jadi dia tuh seorang anak buah gitu. Atasannya pengen dibikin untuk sakit ya kayak lumpuh gitu loh. Berjalan 1 minggu sudah aman. Minggu berikutnya saya lagi ngerjain ritual, saya keluar kamar dulu,
saya kan perokok kan, ngerokok dulu, terus saya lepas jubah tuh, saya ngerokok, ngobrol, tiba-tiba saya punya kendi kan memang 5 kan, itu kendi selalu saya pajang 5 gitu, meledak 1, apa tuh? Saya masih diemin, biasa paling dibales, ada yang disembuhin kali, ada yang minta disembuhin. Meledak kedua, udah mulai bangun saya, masuk ke dalam, meledak ketiga anak buah saya, teh, saya yang dipaehkeun gitu, lu mau dimatiin gitu. Waduh, udah saya langsung ngambil jubah saya, sila lagi, udah kerja baru mau ngerjain, baru mau baca, mau lagi bakar menyan, meledak ke muka. Tapi saya nggak sadar, pas melek bangun, udah yang di muka saya semua ini api panas, jadi kayak kita lagi dibakar, udah masuk ke api, terus saya nengok ke atas, sejengkal kepala saya itu pusaran api. Udah saya nggak ngelihat kanan kiri saya ada siapa, saya nggak tahu. Panas, saya teriak di situ memang sampai saya dibawa pulang sama orang pun ditolong sama orang, ternyata kayaknya sih itu goib, karena nggak mungkin dia ngelihat rumah saya terus bisa nolongin ke situ, bisa nyampe ke situ gitu. Dengan seinstan itu saya minta tolong sama orang, dibawa terus tiba-tiba langsung juga udah nyampe depan rumah, nyampe depan rumah yang bopong bapak saya masuk ke dalam, ya saya bilang panas, udah nggak kuat, panas aja udah saya bilang panas, kaki nepak panas. Terus selama perjalanan saya ngerasa panas itu orang lain ngeliat saya biasa aja. Cuma setiap hari rasanya mata kayak ditusuk gitu. Terus belakang kayak orang ada yang nendang. Perasaan. Itu ngaruh jadi kayak halusinasi gitu. Halusinasi mungkin, tapi saya yakin gini. Saat itu Allah kasih hidayah ke saya. Lu mau ampun gak sih lu? Lu mau udahan gak sih lu? Walaupun yang di bayangan saya pertama kali saat ngerasain panas, ada api itu muncullah orang tua, tatoan, kupingnya panjang, kayaknya sih dia kan yang saya kerjain itu orang Kalimantan kan, dengan bahasa dia terus bahasa Melayu halus, kayak lu nyakitin cucu satu-satunya gue gitu. Ibaratnya gini, sekalinya lu nyolek dia, kita semua bertindak. Lu mau bertobat atau mau lanjut kita matiin. Cuma bahasanya memang halus banget kan. Ya udah saya nyerah, tapi saya nggak mau mengucap 2 kalimat syahadat. Waktu itu? Masih terus. Ya nantangin badan lah. Kayaknya gue masih bisa deh, masih mampu gitu. Masih mampu walaupun dengan keadaan kalau orang lihat itu saya kayak orang gila kali ya. Panas, diem aja kayaknya ketakutan, panas, udah gak bisa ngapa-ngapain. Panas lagi dikasih air, disiram air, masih aja panas terus. Gara-gara itu terus tobat atau belum? Belum. Berapa lama setelah itu? 3 bulan. Apa 3 bulan kesiksa terus saya kan minta tolong sama papa saya kan buat maksudnya jagain saya, karena mantan suami saya kan pulang terenggan, ngayap kemana nggak tahu lah gitu. Papa saya lah di sini yang nuntun saya, yang rajin ngajiin saya, sholatin saya. Terus saya bilang udah jangan ngaji mulu, ini gue panas, tolongin gue. Terus saya sampai digetok sama dia, capek. Saya tahu papa saya kan stroke, jadi dia juga ngangkat air kan berat gitu, ngangkat ke saya. Terus saya marah-marah gitu, makanya adek tobat, tolongin juga papanya juga nggak kuat kayak gini, tobat, gue masih bisa, masih mampu. Udah lu siram air gue aja biar nih api hilang gitu. Dia masih sabar. Terakhir kalau misalnya gue ngantuk banget ini ya, gue pengen tidur, panas banget sini badan, guling-guling lagi saya ke ubin nggak bisa, panas saya basahin badan saya, minta basahin, panas lagi, udah penglihatan saya udah mulai enak tuh saat masuk ke rumah, udah nggak ada samping-samping api, tapi badan saya panas, kayak panas banget gitu. Saya digantiin kayak bayi, gantiin baju, diambilin dia baju. Nih udah belum panas, ini panas banget, badan gue panas. Kayak kebakar gitu. Panas ya kayak kebakar. Terus saya buka baju lagi. Orang nggak lihat gitu. Iya, kayak orang gila. Nah setiap malam guling-guling gitu. Setiap malam kalau saya udah panas tapi sambil nangis, ini panas gue udah nggak kuat, gue mau tidur, capek. Papa saya ngaji. Bacain saya mulu, bacain saya Al-Waqiah. Ya. Gitu dah. Ya adem dari bawah kaki saya sampai dengkul, setidaknya saya napak kaki itu adem, baru saya bisa merem walaupun atas masih agak panas. Ya. Kalau saya setahun yang lalu udah meninggal. Dia yang bawa pengaruh saya jadi kayak sekarang, dia yang nguatin saya, dia
Dia malaikat saya lah Om. Masya Allah. Om Ari, ayah, Om Ari punya anak perempuan. Saat melihat anaknya itu belok terlalu jauh, takut dong. Tapi emang dasarnya saya anak nggak tahu diri, saya anak hatinya setan saat itu. Saya nggak pernah dengerin beliau, saya nggak pernah dengerin almarhum, saya nggak pernah mau tahu tentang almarhum kayak gimana. Ternyata dia yang selalu berdoa, semoga saya dapat hidayah, dan akhirnya saya dapat hidayah. Dan beliau juga di proses dan itu. Beliau juga yang nuntun saya dibawa kemanapun. Saya dibawa ke daerah Cirebon, saya dimasukin pondok pesantren sama beliau. Dia yang harusnya saya nuntun beliau saat lagi stroke, malah saya yang saya dituntun. Terus kalau mau tidur layaknya bayi, saya gimana caranya dia nemenin saya di samping saya, dia ngajiin saya, dia terus minta sama orang-orang untuk yang punya air zam-zam, minta dong buat anak gue gitu. Dia bacain sholawat terus buat saya. Rasa itu berangsur membaik memang. Tapi ada satu malam papa pernah ngomong, tobat deh, coba baca 2 kalimat syahadat, nanti insya Allah deh panasnya hilang. Syahadat apaan sih, masih bergeming, saya nggak mau. 2 hari 3 hari sampai akhirnya saya tidur, saya nggak tahu itu arahnya dari mana, cuma kayak petir dulu dar, terus baru ada yang teriak, itu jauh depan sana, cuma matanya kelihatannya merah, pakai jubah hitam tinggi, dia baru teriak, suaranya gemak banget, manro buka. Saya langsung bangun, Allahu la ilaha illallah, ya Allah ini apaan, dalam hati saya baru saya syahadat, asyhadu an la, baru saya syahadat. Jadi baru saya ngucapin Allah itu saat saya bangun kaget, baru saya syahadat. Tahun berapa tuh? 2016. Jadi, 2 hari mau malam tahun baru. Jadi selama itu baru syahadat lagi di 2016 akhir itu. Dengan wasilah dari bapak itu kan? Iya. Terus saya cari papa saya lagi sholat malam. Saya langsung ciumin kaki papa. Anak saya kan saat itu nggak deket sama mama, saya tinggal berdua sama papa sama mantan suami saya kan. Saya sujud kaki papa, saya bilang, aku udah mau tobat Pak, bantuin aku takut. Terus papa bilang, hidup matinya papa sama kamu, hidup matinya kamu, semua itu dosa, papa yang nanggung. Insyaallah. Jadi saya yakin kalau sekarang papa saya lihat saya sekarang mungkin bangga karena saya ngajarin anak saya yang ngaji, saya mau nolongin orang, walaupun orang bilang ya nggak mungkin lah nolongin orang dulunya ya dukun santet dan segala macam. Saya yakin hukumnya Allah itu lebih besar dibanding hukumnya manusia. Cintanya Allah, rahmatnya Allah lebih besar daripada murkanya kan. Insya Allah. Secara nggak langsung doa orang tua tiap malam itu berpengaruh ternyata. Banget, Om. Rindu dengan tasbihnya dia yang selalu dikalungin ke saya. Cium jidat saya. Anak perempuan papa paling hebat, orang paling baik. Nggak boleh lagi mundur, tapi harus maju ke depan. Ingat Rasulullah sering dihina. Rasulullah sering dicaci, Rasulullah sering dihina, bahkan dibilang orang gila pun pernah deh. Tapi dia tetap sabar, tetap tulus jalan ke depan. Ingat jalan kamu lurus, jangan belok kanan kiri, tapi ingat cuma 2 nama, Allah dan Rasulmu. Udah. Waktu akhirnya sekarang mulai mempelajari ke arah yang putih, itu banyak yang nyerang. Dari dunia yang lama. Nyerangnya dalam bentuk apa? Segala macam. Langsung ataupun nggak langsung. Cuma kalau teman-teman saya satu perguruan, saat rumah praktek saya kebakar, ada yang mati di situ juga Om. Terus ada beberapa keluarga memang minta untuk, apalagi tahu saya sekarang viral, jangan diekspos karena hati kita juga nggak sekuat Ria gitu. Kita nggak mau satupun keluarga kami ada yang diekspos, ada yang diketahui namanya, letaknya, siapa-siapanya. Jadi keluarga mereka lebih ngejauh dari saya. Nah kalau atribut yang dipakai sama Teh Ria ini ada yang punya kekhasan tersendiri nggak? Katanya selalu harus pakai selendang hijau. Ini ada sejarahnya atau apa? Kenapa Teh Ria pakai selendang hijau?
selendang hijau ini pemberian seseorang. Jadi kalau pemberian seseorang itu kan harus kita hargai. Ya karena kalau pas lagi dipakai gini ya bagus aja gitu. Pas udah Teria sekarang udah meninggal dunia itu, masih ada nggak peralatan lama? Nggak ada dong. Semua dimusnahin? Nggak, semua nggak Gitu. ada. Tapi masih ada nggak sih yang suka nanya lagi atau juga minta juga gitu? Ya banyak banget. Masih? Di Instagram saya aja, makanya saya nggak buka DM. Yang buka admin saya, teh buat matiin orang ada nggak? Nah manajer saya di WA boleh sampai dia marah-marah. Terus Teria suruh bunuh orang begitu. Jadi ada yang nanya, teh bisa nggak matiin si A, matiin si B gitu. Terus teh minta pelet dong, teh bisa nggak tolong biar si ini pincang nih nggak bisa jalan sekalian gitu. Saya nggak suka dia rukonya, tokonya gitu dibikin sepi gitu. Saya cuma baca doang, nggak saya gubris. Oh masih ya, tapi pernah nggak tergiur lagi untuk kembali ke sana gitu? Enggak. Oh, Masya Allah. Nah, ini teh katanya alat-alat yang untuk industri perkebunan ini ada tokonya, benar nggak sih? Lah nggak tahu deh. Itu toko sebelah. Kalau toko saya dulu nggak, saya tetap aja kalau perdukunan santetnya saya aja pakainya cuma kenyan, terus bunga-bungaan, terus foto orang. Nah kalau sekarang pun saya ngobatin orang cuma saya pakai kelapa hijau, terus saya pakai garam kasar, bawang putih tunggal, minyak kelapa, udah. Oh bukan yang diambil dari toko? Enggak, dan gitu. itu juga saya nggak mau saya yang beli, pasien yang nyediain. Oh. Jadi gini, kalau pasien yang nyediain apapun berupanya pasien percaya. Saya ngerjain, udah. Kenapa pakai kelapa? Biar ngedetox. Air paling bagus kalau menurut saya kelapa. Di atas nggak dijamah sama tangan, nggak dipegang-pegang tangan manusia, masih original gitu, masih murni. Allah kan ciptainnya pasti banyak manfaatnya. Saya kasih buat detox. Siapa tahu kalau di perutnya dia yang tadinya di pikirannya dia ada benda goib, benda-benda goib bisa dihilangkan lewat air kelapa. Ini penyembuhan ke zaman dulu. Kalau zaman dulu udah cuma begitu doang. Begitu doang. Kalau yang beli mungkin kurang sakti, jadi beli. Kalau saya buat konten YouTube kan banyak kan katanya barangnya itu ada dijual kan. Ya itu dia kan makanya kurang berarti. Oh iya. Oh iya. Oke. Nah sekarang nih apa namanya pendapat Teria mengenai uskun? Jangan gini, kalau emang punya kemampuan, lakuinlah kemampuan kamu untuk yang baik. Lakuin yang terbaik aja. Yang di syariatnya yang benar-benar. Kalau memang tidak punya kemampuan, udah diem aja di rumah. Karena lo membawa-bawa syariat Islam, terus tapi nggak ada kemampuan apa-apa, takutnya orang lain juga kan kayak saya nih. Lo pakai syariat Islam dan segala macem. Syariat Islamnya kan orang disuruh ngaji aja, ibadah. Yang datang ke rumah saya emang pakai udah ibadah ini segala macam, toh saya nggak minta bayaran yang sekian puluh juta, sekian belas juta, masih mereka datang ke tempat saya bayar seikhlasnya. Kalau ditanya zaman sekarang bro, masih ada yang seikhlasnya. Karena zaman sekarang nggak ada yang seikhlasnya, masih gue pakai. Biar orang tahu ikhlasnya manusia itu nggak bisa ditakar. Di saat saya bilang saya ikhlas, dia ngasih saya puluhan juta, berarti ikhlasnya dia puluhan juta. Dibanding saya pakai tarif. Saya pakai tarif 3 juta, ternyata dia mampu 10 juta. Lah rugi nggak? Rugi, mending pakai seikhlasnya. Karena itu yang saya dapetin om. Oh. Loh kalau sekarang berarti apa namanya kan udah nggak praktek lagi. Iya. Tapi gimana? Jadi berarti gini, kalau di dunia Islam tuh ya juga memang sihir itu kan memang ada ya. Ya. Sihir itu mah Rasulullah SAW juga pernah disihir juga gitu. Dan ternyata setiap orang juga punya kalau nggak salah tuh ya, kita bisa memproteksi diri dengan zikir pagi sore ya kalau nggak salah ya. Ketika udah punya perjanjian sama setan, kemudian check out dari lingkungan itu ada ini nggak ada sesuatu yang kan ada perjanjian nih. Ketika kita nggak ngejalanin yang punya perjanjian pasti marah karena kita wan prestasi ini. Dari kontrak kita teken nggak, kita dituntut kalau manusia. Kalau iblis tuh gimana? Jadi konsekuensinya saya itu saat saya baca syahadat, bukan larinya ke saya lagi Om Ari. Nah nggak lama dari itu, selang 1 jam lah saya ngeliat handphone, saya buka handphone, istrinya dari abah saya, guru saya Nyai, ngabarin lah kalau abah meninggal dalam keadaan hidung keluar darah, mulut keluar darah, kuping keluar darah, tapi kayak orang ketembak gitu. Nah
Nah itu berarti kan setelah mengucap 2 kalimat syahadat, dan di situ memang saat saya sujud sambil mengucap 2 kalimat syahadat karena saking takutnya kan dengar suara mandrobuka. Saya ngucap di situ, apapun yang ada yang di badan saya, kalau memang bukan punya saya, kembalilah ke yang punya. Saya sudah ikhlas, tolong kembali lagi ke asalnya. Jadi dia kembali lagi ke Abah. Karena pada dasarnya itu saya dikasih, bukan saya yang minta. Dan itu memang perjanjiannya, Abah di depan untuk perjanjian, saya di belakang Abah. Jadi Abah itu menyerahkan apa yang punyanya dia untuk disimpan dulu di badan saya. Nah, keutuhan di badan saya, kemampuan saya itu sebenarnya setelah nanti Abah meninggal, baru keutuhan itu punya saya. Tapi karena saya kembalikan ke Abah paksa, saya memaksakan untuk mengembalikannya dengan mengucap 2 kalimat syahadat yang saya yakin itu ditolong sama Allah, yaitu kembali lagi ke Abah. Saat itu jadi Abah sakit? Meninggal. Meninggal malah? Oh. Abah yang tadi ceritain itu udah? Iya, meninggal. Terus murid-muridnya? Nggak lama dari situ mencar semua lah, karena takut. Mereka takut juga, takut tapi masih imbasnya. Ada beberapa orang pun tahu saya viral, ngabarin lewat sosial media, memohon untuk tidak dipublikasikan karena mereka semua sudah tidak ada lagi di lingkungan itu gitu. Walaupun sebenarnya saya senang dengar mereka itu sudah pada hijrah, tapi ada beberapa yang sudah meninggal, ada yang masih hidup gitu. Cuma ya udahlah, biarin itu urusan mereka kan. Urusan saya dengan Abah putus di situ. Abah meninggal, saya bisa maju lagi karena setelah itu Abah meninggal, rasa panas di badan saya berangsur pulih terus, turun sampai akhirnya saya dibawa sama papa saya pergi. Terus saya di pondok pesantren yang dibawa papa itu mulai berangsur baik banget. Ada nggak tips biar orang nggak kena sihir kalau menurut Teh Ria? Menurut saya tipsnya itu sangat simpel dan gampang. Jaga lisan, jangan pernah nyakitin orang, walaupun dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Kalaupun tahu itu tidak sengaja, lakukanlah untuk minta maaf. Rajinlah ibadah, sesusah dan semalas apapun. Kalau memang nggak bisa untuk sholat, jaga wudhunya, zikir dan lain-lainnya. Ibadah itu selalu harus dijaga. Paling penting jangan suzon sama orang, jangan pernah zolim sama orang. Suzon juga bisa menarik sihir. Oh ya iyalah, ini suzon sama ini sama ini. Iya, karena gini, otak kita udah rusak. Otak kita udah selalunya nyalahin orang, apa-apa nyalahin orang, marahin orang. Ini berpikirnya jelek mulu sama orang, jelek lagi. Setan kalau kita ngadepin kita marah-marah om, marah-marah terus, itu kan pengaruh dari setan juga. Energinya negatif. Tapi coba orang yang jarang marah, ya udah biasa, legowo, tenang. Ya itu kapan celahnya orang setan mau masuk gitu. Oh ya benar juga, sebenarnya banyak relate dengan berarti yang gampang kena dan juga yang nggak gampang kena, tergantung dari hatinya juga ya. Karena orang yang udah sakit hati, dengan bagaimanapun caranya dia akan membalas sakit hatinya. Seperti contohnya tadi sampai akhirnya belajar santet itu gara-gara sakit hati. Jadi dijaga ucapan, perilakunya, karena saat nanti orang lain sakit hati balas, kita baru menanyakan apa salah gue. Padahal dia nggak sadar kalau dia pernah bikin salah. Yang namanya manusia ya kadang-kadang kita, apalagi dan banyak sosial media sekarang. Iya, itu dia yang rumitnya sekarang kan on gadget, apa-apa gadget gitu. Jadi kayaknya orang udah mentuhankan gadget. Wah, sebenarnya banyak juga yang bisa kita dapetin ya teman-teman di sini ya. Kita bersihin dulu mindset kita juga ya. Maksudnya ibaratnya ya supaya kita nggak kena santet orang atau juga dikirim sama orang, kita juga harus bersih juga ke orang ya. Misalnya nih ayah Teteh masih hidup dan lihat sekarang Teteh begini gitu. Teteh mau ngomong apa nih sama ayah? Ya, saya mau ngucapin pastinya terima kasih ke Papa. Sudah tetap menjadi laki-laki paling hebat yang Tuhan kirimin ke saya. Cinta pertama saya. Laki-laki yang belum ada gantinya untuk ngejagain saya lahir batin, menaruhkan nyawanya untuk saya. Saya terima kasih banget, Papa selalu ngajarin aku buat ingat, gak ada manusia itu yang jahat, gak ada manusia itu yang rendah. Semuanya sama di mata Allah kalau kita itu beriman dan beribadah. Sayangnya Papa udah gak ada, jadi Papa gak bisa ngelihat proses saya sekarang kayak gimana. Banyak janji saya yang
Akhirnya saya kubur karena papa nggak ada. Cuma insya Allah saya akan ngejaga Cila jauh lebih baik dibanding papa ngejaga aku. Dan aku mau ngejagain Cila lebih lagi dari papa ngejagain aku. Masya Allah. Mudah-mudahan juga Cila tumbuh jadi orang yang kemudian manfaat gitu ya buat orang lain ya. Masya Allah teman-teman, ini ceritanya luar biasa. Saya sendiri juga baru dengar dan Masya Allah, mudah-mudahan juga banyak berikan manfaat buat teman-teman semuanya. Masalah ada percaya atau tidak itu kita kembali ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kalau jika dirasa ini bermanfaat silakan di-share. Dan juga Teh Ria juga ada channel juga. Iya. Apa namanya? Ada. Misteria. Oke, terima kasih Teh Ria untuk hadir di sini. Sama-sama. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Masih cerita tuh jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.